Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah pemilik bangunan sempat bertahan menolak pembongkaran bangunan liar di puncak Cisarua, Bogor. Diduga terbakar api cemburu lantaran istri selingkuh dengan pria lain. Seorang ayah di Kabupaten Cianjur tega menganiaya 3 bocah balita anak kandungnya sendiri. Persawahan semakin mengering membuat petani di sejumlah wilayah di Jawa Barat terancam gagal panen. Persawahan semakin mengering dan tanah retak akibat tidak kunjung terkena air. Kondisi ini membuat petani di sejumlah wilayah di Jawa Barat terancam gagal panen. Bahkan karena kurangnya air bersih, warga di 3 dusun di Kabupaten Bogor terpaksa mencuci pakaian di saluran irigasi. Kondisi persawahan di Desa Bojong, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya tanaman padi menguning meskipun belum waktunya. Bahkan padi yang ditanam petani seperti tidak berbuah karena tidak tumbuh akibat kekurangan air bersih. Kondisi ini dirasakan oleh para petani. Mereka tidak bisa berbuat banyak karena sudah tidak ada sumber air. Saluran irigasi juga sudah mengering. Kondisi ini diperparah dengan adanya serangan hama wareng. Jika tidak kunjung ada hujan, petani akan mengalami kerugian. Itu padinya bagus gak, Pak? Wah, enggak, ini tuh, gini nuh, kekeringan nih. Kekeringan. Iya, Kekeringan sama apa, Pak? sama hama itu. Hama apa, Pak? Hama wereng sama itu, wereng itu coklat. Coklat sama apa? Sama kungkang. Kekeringan juga melanda areal persawahan di Desa Cemerang, Kabupaten Bandung Barat. Kondisi tanah di areal sawah mengering dan retak-retak. Bahkan karena mengering hampir lebih sebulan lamanya, areal sawah pun terlihat menjadi lapangan sepak bola dadakan dan dipasangi tiang gawang dari kayu oleh warga sekitar. Para petani pun terpaksa memanen padi lebih dini dengan kualitas yang kurang bagus. Terus seperti pertumbuhan padinya kurang mesat lah, atau kurang pertumbuhannya kurang cepat. Kurang cepet. Ya, betul. Jadi banyak yang gagal panen, Ya, Bang ya? betul. Seperti yang di atas itu kan itu masih apa? Masih belum layak dipanen. Jadi ini lebih baik panen dini gitu ya? Ya, gitu Pak, ya berkurang, menurun. berapa persen Pak? Paling karena 50% lah. Setengahnya? Ya, setengahnya. Sudah hampir 1 bulan puluhan hektar sawah di Desa Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor mengalami kekeringan. Saluran irigasi dari Sungai Cipamangkis yang biasa mengalir puluhan hektar sawah kini mengering akibat musim kemarau panjang. Kekeringan nampak nyata pada bagian tanah yang retak di sana-sini, sementara tanaman padi terancam mengalami gagal panen. Ini musim kemarau sejak kapan, Pak? Ya udah 1 bulan nih, Mm-mm. yang parahnya 1 bulan. 1 bulan, nggak ada turun hujan atau gimana? Ya enggak turun hujan sih, cuma ada sekali-sekali. Cuman lambat lah, 1 bulan sekali hujannya. Saluran airnya ya Kering. pada kering. Ya kering sih sekarang mah. Mm-mm. Ya lagi ini padi mau tumbuh, airnya kurang. Kurang gagal panen atau gimana, Pak, kalau misalnya musim kemarau begini? Ya kemungkinan lah. Kemungkinan terancam. Iya, kemungkinan gagal. Ya cuman paling ya agak memuaskan lah. Hasilnya ya. Iya. Masih di Kabupaten Bogor, sudah menjadi kebiasaan aktivitas mencuci pakaian di saluran irigasi. Ini dilakukan warga Kampung Jatimekar, Desa Sukasirna, Kecamatan Jonggol. Mereka terpaksa harus mencuci di saluran irigasi yang sudah tak mengalir akibat kekeringan musim kemarau. Musim kemarau di wilayah ini sudah terjadi sejak bulan Juli. Warga di 3 dusun secara bergantian mencuci di irigasi ini, meski sisa genangan air di irigasi tersebut belum tentu terjamin kebersihannya. Warga mau tidak mau harus mencuci lantaran sudah tidak ada lagi air bersih. Ya, mencuci nih sekarung sama Sekarung seember ya. ya. Dari jam berapa? Dari kalau jam 4 kan kita nggak kebagian ya. Mm-mm. Di apa? Ya saling menghargai lah. Yang jauh kan kesian ya. Mm-mm. Udah Bergantian ya? Gantian. Nah, ini kita yang dekat kebagian siang.
Alhamdulillah lah segini masih ada buat nyuci walaupun bau sabun ya. Ini kenapa Bu mencuci di sungai ini Bu? Kan di sini daerahnya aluvial jadi nggak ada air ya di sumur. Kalau nggak ada hujan 2 minggu aja udah kering. Bahkan untuk memasak sehari-hari, warga harus membeli air galon seharga Rp6.000. Dalam satu hari, warga bisa menghabiskan 2 galon untuk kebutuhan konsumsi. Tim Liputan melaporkan. Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD menyelesaikan tugasnya melakukan pembangunan infrastruktur hingga ilmu bela negara di Desa Kubang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selama 1 bulan, TNI bersama Polri dan warga membangun jalan sepanjang 1.200 meter hingga pipanisasi pertanian menghadapi musim kemarau. Selain mempermudah akses jalan bagi warga, TMMD juga memperluas perairan area persawahan dari semula 20 hektar menjadi 55 hektar. TMMD ke-121 ini dilakukan untuk membantu percepatan pembangunan ekonomi hingga pertanian di desa sasaran. Terdapat 4 titik program ini yakni di Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, dan Cilegon, Banten. Selain infrastruktur, juga diisi kegiatan non-fisik berupa pemberian materi bela negara. Organisasi yang dimanfaatkan untuk para petani mengairi sawahnya. Jadi sebelumnya ada pipa yang sudah dimiliki oleh masyarakat tapi debitnya kurang besar. Kemudian kita bangun pipanisasi dengan pipa yang lebih besar, 6 inci, itu sepanjang 1.250 meter, mengambil dari sungai yang kita bendung, dinaikkan, sehingga yang selama ini hanya bisa dimanfaatkan oleh sekitar 20 hektar. Hari ini pipanisasi ini bisa mengairi 55 hektar. Terkan terima kasih karena banyak manfaat dari TMMD. Salah satunya tadi ketika kita mulai masuk sedang di dalam musim kekeringan, ada tambahan pipanisasi itu 1.200 sehingga ini alirannya bisa sampai ke 55 hektar dan berarti ini menambah kemungkinan panen stok beras dan selanjutnya. Nah selanjutnya juga ini banyak menambah bagaimana menghubungkan alur yang tadi hasil panen yang belum terhubungkan sekarang sudah mulai terhubungkan. Nah ini juga akan menambah tingkat perekonomian masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Talun, Desa Kubang ini. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.